Selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana kabarnya? Sehat kan? Puji Tuhan sekali adik-adik semuanya. Hari ini Kak Ruli juga bahagia loh bisa bertemu adik-adik semuanya yang ada di rumah. Gimana? Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Karena saat-saat ini cuaca lagi tidak menentu, ya kan? Bisa-bisa kadang-kadang panas sekali. Kadang-kadang tiba-tiba hujan yang amat sangat deras. Nah, Kak Ruli minta adik-adik semuanya tetap jaga kesehatan ya. Oke? Bagus. Yuk, sekarang kita bersama-sama akan memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, yuk kita pujikan bersama-sama. Kudaki, daki, daki, daki. Oke? Yuk semuanya bangkit berdiri, kita pujikan dengan penuh sukacita dan gembira tentunya. Oke? Terbang luar angkasa, selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Nah, sekarang adik-adik semuanya boleh duduk kembali. Kita akan memulai sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesehatan yang luar biasa. Sehingga kami dapat bersekolah minggu kembali dan juga dapat melakukan aktivitas kami. Tuhan Yesus, berkati sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, gimana kabarnya adik-adik tadi? Tambah sehat, sekolahnya lancar, dan tentunya rajin belajar supaya pada saatnya nanti dapat meraih nilai dengan yang sangat memuaskan. Yuk, untuk selanjutnya kita bersama-sama kita pujikan adalah sukacita di hatiku. Yuk, semangat lagi untuk memuji Tuhan. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku.
Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita pujikan firman Tuhan. Ku dengar. Semuanya menyanyi dengan sungguh-sungguh ya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang ya betul sekali kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, Kak Ruli minta adik-adik kembali duduk dengan tenang, menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati juga Kak Jessica yang pada pagi hari ini menyampaikan firman-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wih, ada yang bagus dari sini. Aku tahu loh isinya apa, Mary. Aku boleh tahu nggak? Oh, ya boleh, tapi kayaknya kamu harus menebak dulu sebelum kamu tahu apa isinya. Oke. Sambil aku mikir, aku mau nyanyi dulu. Ada hadiah untuk bangsa Israel. Isinya apa? Yuk kita cari tahu. Iya, sebentar. Yuk cepat ya dibuka. Iya, sabar. Aku sudah tak sabar. Tung. Kenapa kamu gak sabar banget sih, Mary? Ya iyalah, namanya itu ya, kalau orang dapat hadiah mana ada yang tidak sabar tuh, pasti itu semua tuh tidak sabar. Karena mau tahu kalau yang namanya hadiah itu pasti yang kita suka. Oke. Menurutmu bangsa Israel ini apakah sedang butuh hadiah? Iya toh. Tapi kamu tahu nggak sih, bangsa Israel itu sebenarnya tuh mereka sedang merasakan apa? Memangnya ada apa dengan bangsa Israel? Oke, jadi gini Mary. Bangsa Israel itu menjadi tawanan sudah lama sekali. Tawanan. Maksudnya tawanan itu kayak orang yang ndak bebas kemana-mana? Iya. Loh, iya toh? Sudah lama sekali bangsa Israel tidak bisa pulang karena dia ada di negeri yang jauh sekali. Berarti nggak bisa senang-senang di tanah kelahirannya? Ya nggak bisa. Waduh,
Hadiah apa yang paling pas buat bangsa Israel ya Kak Jessica ya? Oke, mari kita lihat ya. Aku juga mau lihat. Ini. Apa Merah Mary? Ini. Oke, hadiahnya adalah sebuah surat. Surat? Kenapa bukan yang enak-enak atau yang bagus-bagus? Ya kan tadi kan kita sudah tahu kalau bangsa Israel itu lama nggak bisa pulang. Jadi pasti hadiah ini adalah sebuah hadiah yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Oke, kita baca ya. Baca dulu. Oke, sebentar kakak buka pitanya dulu. Oke. Akan ada seorang apa nih kak? Penolong. Berarti bangsa Israel bisa ini ya kak? Bisa bebas? Bisa. Lah tapi kok di sini kok? Sebentar. Katanya akan ada seorang penolong yang ciri-cirinya. Bacaan ciri-cirinya Merah Mary. 1. Dia orang yang hebat. Oke. Orang yang hebat. 2. Dia itu nanti pakai apa nih? Itu loh yang di rambut. Oh iya. Yang berkilau-kilau itu. Dia pakai mahkota. Oke. Dia hebat, dia pakai mahkota. 3. Dia orang yang baik hati. Oke, aku sudah tahu jawabannya. BCI tahu Kak Jessica? BCI biar aku juga tahu. Menurut bangsa Israel kenal nggak sih sama orang yang akan memberi hadiah untuk bangsa Israel ini? Kayaknya nggak tahu deh. Wong aku aja nggak tahu kok. Apalagi bangsa Israel. Oke, Merah Mary. Kakak kasih tahu ya. Tuhan menggerakkan hati seorang. Tuh tadi yang pakai mahkota itu siapa namanya? Aku nggak tahu namanya, tapi dia mungkin adalah seorang raja. Oke, betul. Jadi bangsa Israel akan mendapat pertolongan dari seorang raja. Orang Israel juga? Bukan. Seorang raja yang dipakai Allah untuk menjadi penolong bagi bangsa Israel. Ingat-ingat namanya, kakak kasih tahu sekarang. 1, 2, 3. Namanya adalah Raja Kores. Oke, Raja Kores. Raja Kores ini adalah orang asing. Dia bukan dari keturunan Raja Israel. Tetapi Tuhan menggerakkan hatinya Raja Kores. Menggerakkan hati maksudnya Kak Jessica? Menggerakkan hati itu berarti ya Tuhan taruh rasa belas kasihan dalam hatimu Merah Mary. Kalau melihat orang yang susah pasti kamu mau bantu. Kalau melihat orang yang sedih, pasti kamu akan menghibur. Kalau kamu melihat ada yang butuh pertolongan, pasti kamu akan tolong. Nah itu, Tuhan menggerakkan hati Raja Kores supaya bangsa Israel bisa pulang. Raja Kores ini adalah raja yang baik, ya. Raja yang memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Jadi bukan raja yang sukanya semena-mena atau bukan raja yang sukanya jahat sama rakyatnya. Betul Merah Mary. Seperti apa nanti Raja Kores menolong bangsa Israel? Nah, itu akan kita ketahui minggu depannya. Loh kok minggu depan? Ya sabar, namanya aja ceritanya masih bersambung. Pokoknya minggu depan kita akan mengetahui kayak apa toh caranya. Bagaimana caranya Raja Kores bisa menolong bangsa Israel. Tapi hari ini kakak mau kasih tahu. Bangsa Israel yang tadinya tuh dalam hatinya sedih, tidak punya pengharapan. Sekarang hatinya dipenuhi oleh sukacita. Iya, sukacita. Karena bangsa Israel tahu akan ada seorang penolong yang akan membantu bangsa Israel untuk bisa pulang. Gitu ya. Jadi ingat-ingat ya. Ingat Raja Kores. Iya, kamu tahu Raja Kores itu dipakai Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu bisa memakai orang asing
dia juga bisa memakai Merah Mary, memakai Kak Jessica, dan semua teman-teman betul untuk menolong orang lain. Contohnya gini ya Kak ya, kalau ada temanku yang nggak bawa bekal, aku kasih buahku dikit gitu ya, itu juga oke. Kalau ada temanku yang pensilnya patah, aku pinjemin satu, atau aku kasih rautanku gitu dipinjemin, iya itu juga bener. Kita juga bisa jadi seorang penolong saat kita, apa nih Merah Mary? 2 tanganmu terlipat dan kamu mendoakan. Iya, pokoknya hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita berlatih untuk menjadi seorang penolong. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong. Tuhan pakai Kores untuk menolong bangsa Israel. Tuhan juga bisa pakai aku, kamu, semuanya untuk menjadi seorang penolong. Betul Merah Mary, pinter dapat 100. Adik-adik, sampai di sini ceritanya. Mari kita berdoa, minta supaya Tuhan pimpin kita agar kita bisa menjadi seorang penolong bagi teman-teman yang membutuhkan. Merah Mary doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, seperti Raja Kores yang dipakai Tuhan untuk boleh menjadi seorang penolong, kami percaya kalau kami sungguh-sungguh ikut Tuhan, Tuhan yang mau pakai kami untuk menjadi penolong untuk teman-teman kami. Kami bisa, kami mampu karena ada Tuhan yang membantu kami semua. Tolong kami punya hati yang penuh kasih, punya hati yang peka untuk teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin ya. Besok tenan loh ya, aku nunggu episode berikutnya Raja Kores. Ya itu bukan kakak yang cerita, tapi tetap ya pantengin terus sekolah minggunya GKI Beringin. YouTube. Iya betul. Kita pamitan dulu. Sampai ketemu teman-teman. Jangan lupa jadi penolong untuk sesama. Ya Kak yo. Iya. 1, 2, 3. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik gimana firman Tuhan pada pagi hari ini? Iya, betul sekali. Nah, Tuhan akan memakai siapapun untuk menolong, ya, menolong Kak Ruli, menolong adik-adik semua, menolong orang tua kita juga, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan, ya, persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa, mama, atau adik-adik bisa memasukkan persembahan di, iya betul, di kotak yang ada di gedung gereja. Dan juga adik-adik bisa minta tolong mama papa untuk transfer ke rekening yang ada, ya, yang ada di bawah ini. Minta tolong mama papa ya. Mungkin adik-adik belum bisa transfer sendiri, tapi bisa minta tolong mama papa ya untuk nomor yang ada di bawah ini ya. Ya, sudah ya? Oke. Yuk bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Tuhan, kami juga memberikan persembahan pada hari ini. Kiranya Tuhan sucikan dan menerima persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di sekolah minggu. Tuhan, berkati juga pekerjaan kedua orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang waktunya, ya, waktunya kita akan berpisah. Tapi adik-adik jangan sedih. Kita tetap akan bertemu setiap minggunya. Ya, untuk memuji bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan juga ketemu dengan, iya, kakak-kakak sekolah minggu tentunya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama pujikan Allahku besar, kuat, dan perkasa. Yuk. Allahku
sekarang saatnya kita berpisah. Tapi sebelumnya kita bersama-sama untuk berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah membimbing kami untuk bersekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman kami. Tuhan berkati juga teman-teman kami yang pada saat ini belum dapat mengikuti sekolah minggu bersama-sama kami. Kiranya Tuhan dapat mengumpulkan kami bersama di minggu depan untuk dapat bersekolah minggu bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan berpisah. Nah, kita akan ketemu minggu depan untuk bersekolah minggu kembali ya. Dan tetap jaga kesehatan, oke? Bye-bye.